Dalam surat Al-Hadid ayat 3, di situ dikatakan, huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, saya selalu mengajak kita semua untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, dan berpikir secara kritis. Sebelumnya, tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa saudara sudah menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, menertawakan, ataupun mencemooh. Ya, maka tempatkan dulu hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Kalau sudah saudara dengar nanti, lalu saudara renungkan, benarkah apa yang saya sampaikan atau salah? Kalau benar, saudara ambil keputusan untuk ikut. Kalau salah, saudara perlu mengkaji ulang atau saudara tinggalkan, tanpa perlu menghina, mencaci maki maupun mengolok-ngolok. Dalam surat Al-Hadid ayat 3, di situ dikatakan, huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Saudaraku, artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Huwal awwalu, dialah yang awal, wal akhiru, dan dia yang akhir, wad dhahiru, dan dia yang zahir, wal batinu, dan dia yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu, di surat Al-Hadid ayat 3 ini kira-kira siapa yang berbicara? Ya, siapa yang berbicara dan siapa yang dimaksud di sini mengenai dia yang awal, dia yang akhir, dan dia yang zahir serta yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dia, siapa dia ini? Yang pertama sekali, siapa yang berbicara? Ya otomatis karena ini adalah surat Al-Quran, yang berbicara adalah Allah. Tetapi mengenai kata-kata dialah yang awal dan dia yang akhir, yang zahir dan yang batin, siapa dia ini? Nah, ini perlu saudara jawab di kolom komentar, khususnya kepada tetangga kita dari seberang. Ya, apalagi bagi mereka yang selama ini selalu mempertanyakan iman kekristenan. Nah, saudaraku, sesekali cobalah ya merenungkan, terutama sekali apa yang saya sampaikan mengenai surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Bapak Ibu, kembali kepada dasar firman. Apa kata Alkitab? Di dalam Alkitab ternyata juga ada tertulis, Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui, Alkitab itu duluan ada daripada iman saudara kita dari seberang. Kitab saudara kita dari seberang, Alkitab yang kita imani, Zabur, Taurat, dan Injil, itu jauh sebelum Al-Quran ada, Alkitab sudah ada. Ada sejarah yang mengatakan 650 tahun setelah Injil baru adanya Al-Quran. Ada yang mengatakan 750 tahun. Yang jelas, jarak antara Alkitab dan Al-Quran itu sangat jarak sekali. Ya, waktu yang tidak singkat. Di dalam kitab Wahyu 22 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Alif wa Taw, Alfa dan Omega. Kalau bahasa Arab, huwal awwalu wal akhiru, yang awal dan yang akhir. Kalau di dalam Alkitab Bapak Ibu kita tahu, yang dimaksud aku adalah Alfa dan Omega adalah Yeshua HaMasyiah, firman yang hidup, firman yang jadi manusia, kalam Tuhan yang telah menjadi manusia yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Dia yang pertama dan yang terkemudian. Ini juga merujuk pada pribadi Yesus Kristus, bukan pribadi yang lain, saudaraku. Maka di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, di situ ditulis, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu
dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu, dulu sebelum saya percaya kepada Yesus Kristus, beriman, bertakwa, tinggal di dalam firman Tuhan, waktu saya masih berada dalam agama yang lama, agama orang tua, agama nenek moyang, iman orang tua, di iman nenek moyang saya Bapak Ibu tidak memahami, saya tidak mengerti, dan saya tidak bisa menerima siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Alfa dan Omega, siapa itu firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Saya tidak bisa terima, bahkan kesannya saya menghina, saya mengolok-ngolok. Kenapa Bapak Ibu? Karena hati saya, mata saya, pikiran saya itu sudah dibutakan oleh ilah bangsa-bangsa. Jadi ilah bangsa-bangsa membutakan hati, membutakan pikiran saya, sehingga saya tidak bisa menerima kebenaran. Sehingga selubung yang ada di dalam hati dan pikiran saya itu tidak tersingkap. Dan baru selubung itu tersingkap, dibukakan setelah saya menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru apa yang terselubung dalam hati dan pikiran saya tersingkap semuanya. Begitu saya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia masuk dalam hati saya, Dia masuk dalam pikiran saya, dan Dia menerangi seluruh kehidupan saya. Dia menerangi hati dan Dia menerangi pikiran saya. Baru saya bisa tahu siapa itu Yesus Kristus. Baru saya bisa tahu siapa itu firman Tuhan. Akhirnya saya berada di dalam keselamatannya Tuhan, saudaraku. Kapan itu? Ketika Injil itu masuk. Makanya dalam iman saya yang lama dikatakan di dalam Injil itu ada nurun linnas, ada cahaya bagi manusia. Siapa itu cahaya bagi manusia, Bapak Ibu? Yang dimaksud oleh Al-Quran, bahwa dalam Injil itu ada nurun linnas, ada cahaya bagi manusia. Kita melihat apa kata Injil. Dalam Injil Yohanes dikatakan, Yesus sendiri yang berkata, "Akulah terang dunia." Ya, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Bahkan Yesus mengatakan, melanjutkan, kita tidak bisa berbuat apapun kalau kita di luar Dia. Keselamatan itu sudah pasti tidak ada. Damai, sejahtera, sukacita itu tidak bisa kita dapatkan di luar Dia. Ada damai, ada sukacita, tetapi damai dan sukacita itu adalah damai dan sukacita yang semu. Damai yang kita dapatkan atau damai yang dunia berikan, sukacita yang dunia berikan itu berbeda dengan damai dan sukacita yang Tuhan berikan. Sukacita dan damai Tuhan berikan kepada kita itu sangat jauh sekali berbeda. Ya, berbeda sekali dengan apa yang dunia berikan. Yesus berkata apa, Bapak Ibu? Dia adalah terang dunia. Itu menunjukkan apa kata Al-Quran mengenai Injil itu benar, bahwa di dalam Injil itu ada nurun linnas, ada cahaya bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran mengatakan juga dalam surah Al-Maidah ayat 46, kalau di dalam Injil itu ada petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Petunjuk untuk manusia. Huda linnas. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu adalah petunjuk bagi kita manusia. Al-Quran dalam surah Al-Maidah berkata, di dalam Injil itu ada huda linnas, ada petunjuk bagi manusia. Petunjuk ini, kalau kita lihat Injil, merujuk pada Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang pertama dikatakan, di dalam Injil itu ada nurun linnas, cahaya. Yesus juga mengatakan, "Akulah terang dunia." Dan Al-Quran mengatakan juga kalau di dalam Alkitab itu ada pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, saudaraku. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan apa kata dunia, bahwa kita disebut kafir, kita menuhankan manusia, kita menyembah manusia. Tidak ada satu orang Kristen pun yang menyembah manusia dan menuhankan manusia. Ya, bukan manusia yang jadi Tuhan, tetapi Tuhan, firman-Nya, kalamnya yang menjadi manusia. Di mana kalam itu dulunya, awalnya bersama-sama dengan Dia, dan kalam itu adalah Dia sendiri.
Di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama, saya akan ulangi. Pada mulanya adalah firman, perkataan. Ya, ketika Tuhan ngomong, maka omongan Tuhan itu, ucapan Tuhan itu, perkataan Tuhan itu disebut dengan firman. Firman itu, kalam itu, ucapan Tuhan itu, perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu, ucapan itu, kalam itu, perkataan itu adalah Elohim, Tuhan. Ia ada, ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu, apapun yang Bapak Ibu lihat, yang Bapak Ibu rasakan, ini ya di belakang saya ada hutan, ini rawa-rawa, ini semuanya diciptakan dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Siapa yang ngomong, Bang Pedi? Firman Tuhan yang ngomong. Maka kita bersyukur sekali Bapak Ibu, di mana kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk beriman, percaya, bertakwa kepada Dia. Ya, tidak gampang. Kalau bukan karena Tuhan yang pilih, tidak mungkin saya yang orang Aceh, yang tahu benar bahwa agama paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Kalau bukan Tuhan yang pilih saya, tidak mungkin saya keluar dari agama Islam. Tapi karena Tuhan yang pilih saya, sekalipun saya mengalami hal di luar dugaan saya tetap beriman, percaya kepada Yesus, dan saya berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Kenapa? Karena saya paham di luar Dia tidak ada keselamatan. Saya paham Dia adalah terang dunia. Saya paham Dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Saya paham saya ada, diciptakan melalui Dia, dari Dia, untuk Dia, dan oleh Dia. Jadi segala sesuatu isi dunia ini, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu ada di dalam kuasanya Yesus Kristus, baik di bumi maupun di surga. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, kegelapan itu tidak menguasai kita ketika kita berada di dalam terangnya Tuhan. Maka kita bisa mengontrol emosi kita, kita bisa menjaga apa yang patut kita jaga, yang perlu kita jaga. Kenapa? Karena kita berada di dalam terangnya Tuhan. Terang itu menguasai kita, dan kegelapan tidak bisa menguasai kita ketika kita berada di dalam terangnya Tuhan. Maka siapapun Bapak Ibu yang mendengarkan video kali ini, saudara harus pastikan kalau diri saudara berada di dalam terangnya Tuhan, sehingga kuasa kegelapan yang ada di sekitar saudara tidak bisa menguasai hati dan pikiran saudara. Ingat, Alkitab mengatakan roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh-roh manapun yang ada di dunia ini. Segala kuasa yang ada di dunia ini, kuasa yang kita dengar, itu Bapak Ibu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kuasa yang ada pada kita. Jadi kuasa yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada kuasa manapun yang ada di dunia ini. Terima kasih, kiranya video singkat ini benar-benar menguatkan kita, menjadikan pencerahan kepada kita dan kepada teman-teman yang belum mengenal kekristenan, yang belum mengenal firman Tuhan. Ayo renungkan apa yang saya sampaikan di video kali ini. Jangan sedikit-sedikit mencaci maki, mencemooh, menghina, mengolok-ngolok. Renungkan dulu. Pertama dengar, lalu renungkan. Habis itu saudara ambil kesimpulan. Habis itu saudara ambil keputusan. Berimankah kepada Yesus atau saudara tetap tinggal di dalam kegelapan? Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Kita terima Dia, puji Tuhan. Kita tidak terima Dia juga, kita yang rugi, bukan Dia yang rugi. Ya, bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini benar-benar menguatkan iman percaya kita dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.